Permasalahan dalam tugas akhir membuat aku lupa bahwa Tuhan masih ada. Di pikiran aku, pelayanan itu menyenangkan, asik, pokoknya happy deh. Tapi nyatanya, dalam pelayanan ini kita benar-benar diuji luar biasa. Aku tanya sama Tuhan, kenapa ini semua harus terjadi? Hai, namaku Novi Immanuel. Aku terlahir dari keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kalau ingat hidup aku yang dulu, wah, aku bersyukur banget loh bisa menjadi pengikut Kristus. Karena aku percaya, bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih aku. Kalau diingat-ingat, aku dari SMA yang hanya sekadar ikut teman ke gereja, aku menemukan jati diri aku yang sebenarnya. Halo? Hai Nov, lagi di mana? Hari ini ikut lagi yuk ke gereja, lagi nyantai kan? Oh, boleh. Hari ini dari mana emangnya? Tiberias yang di BSD. Yuk, gue gak ada temen nih, ntar sekalian pulangnya kita nongkrong dulu. Yaudah yuk, nanti kabarin ya jam berapa. Oke. Proses kelahiran baru aku alami di gereja Tiberias. 2 tahun setelahnya, aku terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus di gereja tempat aku lahir. Shalom Fani, nanti kamu gantiin aja les sesi 3 dia izin. Saya menjadi ketua pemuda atas kesepakatan daripada teman-teman. Tapi jujur, untuk jadi ketua pemuda belum ada kepikiran sih, karena sebagai pemula belum tahu banyak tentang pelayanan di dalam Tuhan. Waktu terus berjalan sampai saat ini, saya menjadi ketua pemuda. Dan saya cuma bisa bersyukur banget kepada Tuhan, dalam pelayanan ini aku diproses sungguh luar biasa. Shalom teman-teman, namaku Neni. Sebelum kita menyaksikan cerita lebih jauh lagi, aku ingin memperkenalkan diriku. Aku adalah seorang remaja yang kini beranjak dewasa, terlahir sebagai anak bungsu dari keluarga yang harmonis. Walaupun tidak dilahirkan sebagai seorang Kristiani, namun orang tuaku tidak pernah melarangku untuk pergi ke gereja. Namun mereka berpesan, Tuhan tidak mereka izinkan bagiku adalah untuk memberi diri dibaptis. Tahun 2009 menjadi tahun di mana aku dilahirkan kembali secara rohani. My life changed from here. September 2009 menjadi sejarah dalam hidupku, di mana aku memulai pelayananku. Ada saat di mana aku mulai tertarik dengan seseorang. Kalau boleh jujur sih, di kala itu dia bisa dibilang menjadi penyemangat dalam menjalani pelayanan. Nih, bengong aja, Shalom. Sempat motivasi pelayanan menjadi berbelok. Tapi, dari kejadian itu, aku belajar tentang motivasi pelayanan yang sesungguhnya. Dan dari dia, aku belajar bahwa dalam pelayanan harus martir, dan jangan sampai menjadi batu sandungan. Oke, teman-teman semua gitu ya. Untuk kami, hari ini yang nggak masuk siapa ya? Dea, Ci. Dea. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya tinggal di Jakarta. Dan saya ingin memberikan suatu kesaksian dari kehidupan saya. Diawali dengan saya terlahir dengan keluarga yang begitu sangat sederhana. Saya memiliki seorang papa dengan didikan yang begitu keras dan seorang mama yang begitu tulus, yang begitu baik, yang begitu menyayangi dan mengerti kami. Dan saya juga bangga dengan mama, walaupun ia mempunyai suatu penyakit, katakan asma, tapi beliau itu adalah sosok seorang ibu yang begitu perjuangannya keras, dan beliau juga tidak pernah menyusahkan kami. Seiring berjalannya waktu,
Aku harus hidup dengan tante yang begitu berbeda sewaktu aku tinggal bersama-sama dengan mama dan papa. Singkat, aku ingin sekali melayani Tuhan. Aku berdoa dan akhirnya Tuhan menjawab doaku. Dan pelayananku pun dimulai. Sampai tiba saatnya, aku harus berhenti pelayanan karena masih banyak masalah keluarga. Nggak sudi banget dibilang gitu, Pak. Itu bisa mencemarkan nama baik saya. Tahun 2010, aku kehilangan sosok yang sangat berharga untuk aku, yaitu Papa. Beliau dan keluargaku adalah alasan utama mengapa aku menerima untuk masuk UI tanpa harus tes. Sampai saat dimana aku memutuskan untuk berhenti kuliah karena bukan kemauanku untuk mengambil pendidikan di UI. Tapi Papa tetap mendukung. Hebatnya di tengah keadaan yang masih sakit-sakitan, Papa tetap peduli sama kuliahku. Jadi, gimana kuliahnya? Ada masalah sama kuliah? Enggak sih, cuma PR-nya aja banyak banget. Ya udah, kamu yang semangat ya, belajar yang benar. I can't recall why I left you at all. I can't recall why I left you at all. 'Cause it was gold. Kehidupan pelayananku juga bertambah semakin tidak mudah. Berbagai permasalahan dalam pelayanan terjadi hingga membuat aku bosan dan ingin berhenti. Ada lingkungan yang mengecewakan, dan kewajibanku sebagai pegawai dengan deadline kerjaan yang sangat banyak membuat tingkat kekerasanku menjadi tinggi. Seiring berjalannya waktu, gak mudah untuk aku menjalani tugasku untuk menjadi seorang pelayan. Ya, kamu minggu ini jangan pelayanan dulu ya. Tante sama Om mau pergi soalnya cepet. Ya, Tante sama Om mau pergi dari pagi soalnya. Hari ini jangan pelayanan dulu. Oh ya udah. Mel, nanti kamu gantiin Acel ya. Ya nggak bisa sih, aku mau belajar di sekolahan. Ya ntar dulu deh, soalnya kita lagi kurang orang. Tapi tadi kamu telat juga. Yaudah deh. Dalam pikiran aku, pelayanan itu asik, seneng, pokoknya asik deh. Tapi nyatanya dalam pelayanan ini kita diuji luar biasa. Nah, di sini aku jadi tahu melalui Bonerges BSD ini yang banyak sekali anggotanya dan berbeda-beda karakter, aku seolah-olah itu diajar kalau manusia di dunia ini berbeda-beda dan semuanya nggak kayak aku. Cobaan silih berganti, dan yang membuat saya heran itu kenapa di dalam pelayanan masih aja ada motivasi yang salah. Halo. Panas. Telat nih ada urusan. Udah mau jam 5, belum pada depan ya. Asyar nggak ada tuh. Gua LCD, Ci. Wah, laki ikut aja. Ayo cepet. Tapi ya inilah tugas saya sebagai ketua. Dengan adanya yang tidak baik, ya saya yang membantu untuk menjadi lebih baik lagi. Pelayanan yang semakin menurun dan masalah di kampus tersebut membuatku untuk sejenak tidak memikirkan pelayananku di gereja. Nah, yuk rapat evaluasi. Ayo rapat dulu. Itu tugasnya nanti aja dulu lanjutin. Keadaanku yang selalu bisa pelayanan dengan membawa tugas kuliah dan kerjaan kantor membuatku menjadi berpikir, pengorbananku selama ini untuk apa?
Hingga akhirnya aku merasa kecewa, bosan, capek, dan titik klimaksnya pelayananku menjadi kendor. Aku pun larut di dalam emosi, kecewa, rasa penat, dan capek. Semua itu membuatku menjadi jauh dari Tuhan. Adek kok nggak diangkat ya teleponnya? Halo? Oh iya ada. Dea? Dea? Ya. Nih, kata kamu telepon. Halo? Ya. Kok bisa banyak pergumulan yang terjadi dalam hidupku? Aku sempat berhenti pelayanan karena papa ditipu orang dalam jumlah uang yang besar. Dan saat itu juga papa divonis sakit liver. Shalom Dea, baru datang. Dea, papamu kenapa? Papa Cinote sakit. Sakit apa? Liver sih. Oh, ntar juga sembuh. Iya, ntar juga sembuh kok. Iya, makasih. Tantangan dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak semata-mata datang dari pihak luar atau orang-orang yang belum percaya. Seringkali tantangan terbesar datang dari pihak dalam, yaitu orang-orang terdekat, saudara seiman, orang-orang yang kita layani, atau bahkan dari sesama pekerja. Cik, itu singa mana? Sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wah, ayat 9 gue banget nih kayaknya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas renungan yang kau berikan pada malam hari ini Bapak. Kau masih Shalom Nong. Lesu amat pagi-pagi. Ya gitulah Ci, masih dalam masalah yang sama. Ngomong-ngomong masalah, Cici mau share dikit nih, bagus banget buat kamu daripada kamu stres-stres mulu. Jadi semalam Cici baca ini renungan. Pas banget, isinya tuh tentang kelemahan. Jadi kita percaya kalau kita udah di batas kita terakhir atau kita nggak berdaya, Tuhan tuh punya kuasa. Itu keren banget. Kita percaya kuasa Tuhan tuh nyata. Ini pas banget buat kamu biar kamu nggak stres. Aku tersadar bahwa dalam menyelesaikan masalah, aku tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi hanya larut di dalam kesetresan. Hingga akhirnya aku tahu apa yang harus aku lakukan dan perlahan banyak. Namun, di saat proses untuk aku bisa kembali bangkit, masalah lain pun muncul satu persatu. Dan ketika itu pun aku sadar bahwa Tuhan bisa pakai masalah itu untuk menjadi jawaban dari masalah lainnya. Dan di situ aku percaya, di saat aku lemah, kuasa Tuhan nyata. Aku hampir berhenti pelayanan lagi karena tante tiba-tiba melarang aku untuk pelayanan. Katanya, percuma kamu pelayanan, tetap aja sama. Aku selalu terima kata percuma. Dan aku cuma bilang dalam hati, gak mudah aku berubah dengan instan. Gelapkah jalan di hidupmu? Cinov, aku izin cuti pelayanan dulu ya. Aku gak diizinin tante untuk pelayanan lagi. Ya, kok bisa Dea? Kenapa? Ya udah Dea, kamu tetap semangat ya. Jangan sampai gara-gara ini kamu jauh dari Tuhan. Cici ada ayat bagus nih buat kamu. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Menurut Cici sih bagus. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada. Aku bersyukur karunia Tuhan
di tengah ketidaksanggupan aku dalam menghadapi masalah, Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong aku. Dimulai dari aku bergumul, berdoa, buat papa, sampai akhirnya Tuhan menjawab. Walaupun waktu itu adalah waktu yang lama, apa yang aku nggak pikirkan, itu semuanya Tuhan sediakan. Dan akhirnya aku bisa melewati semuanya. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan buat aku. Dalam pelayanan ini kita benar-benar diuji hatinya. Apakah kita melayani Tuhan dengan hati yang murni? Dan secara tidak langsung, perlahan-lahan, karakter aku yang tidak baik ini kebentuk menjadi karakter Kristus. Entah kenapa baru terngiang-ngiang di kepala saya untuk lebih lagi belajar jatuh cinta kepadanya. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat sebelum ajal menghampiri kita. Aku percaya melalui sedikit kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi yang menyaksikannya. Tuhan Yesus berkati. Akhirnya aku mencoba untuk bangkit dan berserah. Hingga berbagai permasalahan yang aku hadapi menemukan titik terang. Namun ketika semuanya mulai kembali ke dalam keadaan normal, tetap ada satu hal yang mengusik pikiran aku, yaitu belum bisa segera mungkin aku untuk mendaftar sidang. Dan ini membuatku menjadi takut dan lemah. Walaupun aku tahu, aku tidak boleh takut, sebab ada Tuhan yang selalu menyertai aku. Aku hanya bisa berusaha yang aku bisa dan berserah. Setiap kelemahan, ketidakmampuan, dan kecacatan kita sekalipun dapat digunakan Allah bagi kemuliaan-Nya, bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan menganugerahi kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan. Bila kelemahan membuat kita mencari Allah dan bergantung kepadanya, berarti kelemahan-kelemahan itu justru menolong kita dan tidak menghalangi kita. Kelemahan-kelemahan ini justru merupakan hal terbaik yang dapat kita alami. Karena pertumbuhan kita dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya, bahwa Dia masih sanggup. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu berkarya.